Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai akuntansi biaya dan pengertian biaya. Kebetulan saya juga mengasuh mata kuliah mengenai akuntansi biaya. Sebagai pokok pembahasan, pada pertemuan ini kita akan membahas yaitu konsep biaya, klasifikasi biaya, metode pengumpulan biaya, metode penentuan harga pokok. Akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Apa sih bedanya akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen? Kalau akuntansi biaya merupakan sistem akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen atau bagian dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Nah, secara garis besar akuntansi itu dibagi menjadi dua, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Nah, akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen mempunyai dua kesamaan. Yang pertama, sebagai sistem pengolah informasi yang menghasilkan informasi keuangan. Yang kedua, sebagai penyedia informasi keuangan yang bermanfaat bagi seseorang untuk pengambilan keputusan. Nah, itu dia dua kesamaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, sama-sama sebagai sumber pengolah informasi sehingga menghasilkan informasi keuangan, dan kedua merupakan penyedia informasi bagi pihak baik itu internal dan eksternal dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini ada pengertian akuntansi biaya. Akuntansi biaya merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya, pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya. Nah, objek kegiatan akuntansi biaya adalah biaya. Kemudian, akuntansi biaya ini berguna untuk menghitung biaya suatu produk yang mengandung unsur bahan baku, upah langsung, dan overhead pabrik atau biaya fabrikas. Yang kedua adalah akuntansi keuangan. Nah, akuntansi keuangan ini lebih mengarah pada proses penyusunan laporan keuangan yang akan diberikan pada pemilik perusahaan. Nah, di mana akuntansi keuangan ini sebenarnya kita pernah mendapatkan pada pengantar akuntansi pertama. Kita harus mengetahui yang namanya siklus akuntansi sehingga menghasilkan sebuah laporan keuangan sebagai penyedia informasi bagi pihak baik itu eksternal dan internal. Nah, di mana siklus akuntansi itu dimulai dari bukti transaksi, kemudian baru diolah atau dibukukan di jurnal, kemudian baru dikelompokkan dari jurnal ke buku besar, dari buku besar ke neraca saldo, kemudian dari neraca saldo ke laporan keuangan yang terbagi, baik itu laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Kemudian kita akan masuk apa sih perbedaan akuntansi biaya dan akuntansi manajemen.
Kalau akuntansi biaya lebih memusatkan pada akumulasi biaya, penilaian persediaan, dan perhitungan serta penetapan harga pokok suatu produk yang menekankan pada sisi biaya. Sedangkan akuntansi manajemen menekankan pada penggunaan data akuntansi untuk pengambilan keputusan bisnis, menekankan pada aspek pengendalian manajemen atas biaya. Kemudian kita akan membahas mengenai tujuan akuntansi biaya itu sendiri. Tujuan akuntansi biaya yang pertama sebagai penentuan biaya produk. Kenapa dikatakan sebagai penentuan biaya produk? Karena prosesnya adalah mencatat, menggolongkan, dan meringkas biaya-biaya pembuatan produk atau penyerahan jasa. Nah, biaya yang dikumpulkan dan disajikan adalah biaya yang telah terjadi di masa yang lalu atau biaya historis. Artinya, biaya-biaya yang telah terjadi ini akan dikumpulkan, akan dicatat, dan digolongkan dalam sebuah laporan sehingga kita bisa tahu yang namanya apa saja biaya-biaya yang tergolong dalam pembuatan sebuah produk atau penyerahan jasa. Kemudian ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pihak luar, perusahaan, dan tunduk pada prinsip-prinsip akuntansi yang lazim. Kemudian tujuan akuntansi biaya yang kedua sebagai pengendalian biaya. Karena kenapa harus didahului dengan penentuan biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk memproduksi satu satuan produk. Nah, apa itu? Kenapa dikatakan sebagai pengendalian biaya? Karena memantau apakah pengeluaran biaya yang sesungguhnya sesuai dengan biaya yang seharusnya. Kemudian menganalisis terhadap penyimpangan biaya dan menyajikan informasi penyebab terjadi selisih tersebut, dan manajemen akan dapat melakukan tindakan koreksi jika dipandang perlu. Nah, kenapa lagi dikatakan sebagai pengendalian biaya? Karena manajemen sebagai puncak yang dapat melakukan penilaian prestasi para manajer bawahnya. Yang ketiga, tujuan akuntansi biaya sebagai pengambilan keputusan khusus. Ini menyangkut masa yang akan datang. Nah, apa saja itu? Yaitu informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan khusus selalu berhubungan dengan informasi masa yang akan datang. Kemudian, kenapa dikatakan sebagai pengambilan keputusan khusus? Karena pengambilan keputusan khusus menyajikan biaya masa yang akan datang atau future cost. Dan yang ketiga, mengembangkan konsep informasi biaya dalam pengambilan keputusan seperti kesempatan, opportunity cost, biaya hipotesis, biaya tambahan, biaya terhindarkan, dan pendapatan yang hilang. Kemudian fungsi akuntansi biaya melakukan perhitungan dan pelaporan biaya harga pokok suatu produk, memperinci biaya atau harga pokok produk pada segenap unsurnya, memberikan informasi dasar untuk membuat perencanaan biaya dan beban, memberikan data bagi proses penyusunan anggaran, dan memberikan informasi biaya bagi manajemen guna dipakai di dalam pengendalian manajemen. Selanjutnya, kita akan masuk apa itu pengertian biaya dan beban.
Nah, kalau biaya atau cost merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi dan kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Nah, dari pengertian biaya ini terdapat 4 unsur pokok dalam definisi biaya tersebut. Yang pertama, biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi. Ya, ini sudah pasti bahwa sesuatu yang kita dapatkan, sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan suatu produk atau jasa, maka perlu yang namanya biaya yang kita korbankan. Kemudian diukur dengan satuan uang. Yang ketiga, telah terjadi atau secara potensial akan terjadi. Dan yang keempat, pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu. Kemudian biaya ini belum habis masa pakainya dan digolongkan sebagai aktiva yang dimasukkan dalam neraca. Nah, apa contohnya? Seperti persediaan bahan baku, persediaan produk dalam proses, persediaan produk selesai, kemudian surplus atau aktif yang belum digunakan. Nah, itulah contoh-contoh biaya yang belum habis masa pakainya. Kemudian kita akan masuk apa itu beban atau expense. Beban adalah biaya yang telah memberikan manfaat dan sekarang telah habis. Nah, beban ini akan dimasukkan ke dalam laporan laba rugi sebagai pengurangan dari pendapatan. Nah, apa saja contohnya? Yaitu beban penyusutan, beban pemasaran, beban yang tergolong sebagai biaya operasi. Nah, dari uraian yang telah dijelaskan, maka kita akan bisa membedakan biaya dan beban. Nah, pembelian mesin, nilai yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin tersebut merupakan biaya. Tetapi setelah dipakai akan menimbulkan penyusutan terhadap mesin yang akan menjadi beban. Nah, itu contohnya bagaimana kita bisa membedakan mana biaya dan mana yang menjadi beban. Yang kemudian perlengkapan kantor yang masih tersisa digolongkan sebagai biaya, sedangkan yang sudah terpakai digolongkan sebagai beban. Nah, apalagi contoh bagaimana kita bisa membedakan biaya dan beban, yaitu pada persediaan bahan, persediaan produk dalam proses, produk selesai yang masih sisa dan belum terjual. Nah, itu digolongkan sebagai biaya. Sedangkan yang sudah terjual akan membentuk harga pokok penjualan dan digolongkan sebagai beban. Oke, kita akan lanjut. Mengapa informasi biaya itu diperlukan? Yang pertama, dapat dipakai oleh manajemen sebagai dasar untuk merencanakan alokasi sumber ekonomi yang dikorbankan untuk menghasilkan output. Kemudian, memungkinkan manajemen melakukan pengelolaan alokasi sumber ekonomi untuk menjamin dihasilkan output memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi dibanding dengan input yang dikorbankan. Nah, ini struktur organisasi dan proses produksi perusahaan manufaktur.
Ini ada yang namanya Dewan Komisaris, Direktur Utama, kemudian bagian-bagiannya ada Departemen Pemasaran, Departemen Produksi, Departemen Keuangan, Departemen Akuntansi, dan Departemen Umum. Selanjutnya kita akan klasifikasi biaya. Nah, apa itu klasifikasi biaya atau penggolongan biaya? Yaitu proses pengelompokan biaya secara sistematis atas keseluruhan elemen biaya yang ada ke dalam golongan-golongan tertentu yang lebih ringkas untuk memberikan informasi. Nah, biaya dapat digolongkan menurut yang pertama objek pengeluaran, fungsi pokok dalam perusahaan, hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai, perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, dan jangka waktu manfaatnya. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama tadi biaya menurut objek pengeluaran. Nah, objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya. Misalnya, nama objek pengeluaran itu bahan bakar, ya. Maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar disebut sebagai biaya bahan bakar. Contoh penggolongan biaya atas dasar objek pengeluaran dalam perusahaan kertas. Nah, sebagai berikut misalnya biaya yang timbul, biaya merang, biaya jerami, biaya gaji dan upah, biaya soda, biaya depresiasi mesin, biaya asuransi, biaya bunga, dan biaya zat warna. Oke. Biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Nah, apa saja contohnya? Misalnya biaya depresiasi mesin dan equipment, biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya gaji karyawan yang bekerja dalam bagian-bagian baik yang langsung maupun yang tidak langsung berhubungan dengan proses produksi. Nah, menurut objek pengeluarannya secara garis besar biaya produksi ini dibagi menjadi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik atau factory overhead cost. Oke, kita akan lanjut. Nah, kita akan bisa menggolongkan mana biaya utama atau prima cost dan mana yang dinamakan dengan biaya konversi atau conversion cost, ya. Nah, biaya bahan baku dan tenaga kerja merupakan biaya utama dalam proses produksi atau prima cost. Nah, apa saja juga biaya konversi? Itu terdiri dari biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Nah, biaya ini adalah yang merupakan untuk mengkonversi atau mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Oke, biaya bahan baku. Apa itu biaya bahan baku? Biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan yang menjadi bagian pokok dari produk selesai. Contoh dalam perusahaan mebel, membuat meja dan kursi. Bahan bakunya adalah kayu. Maka pengeluaran uang untuk membeli kayu tersebut akan menjadi biaya bahan baku. Kemudian biaya tenaga kerja langsung. Apa itu biaya tenaga kerja langsung? Merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja yang langsung menangani proses produksi. Misalnya pada perusahaan mebel, biaya tukang kayu. Oke, di sini ada biaya overhead pabrik.
Biaya overhead pabrik merupakan biaya yang dikeluarkan bagian produksi selain biaya bahan baku atau biaya bahan utama dan biaya tenaga kerja langsung, seperti biaya bahan penolong, gaji mandor, biaya tenaga kerja tidak langsung lainnya, perlengkapan atau surplus pabrik, penyusutan listrik dan air, biaya pemeliharaan dan suku cadang, dan lain-lain biaya di pabrik. Nah, selain biaya overhead pabrik, ada yang namanya biaya pemasaran. Ya, apa itu biaya pemasaran? Biaya-biaya yang terjadi dalam melaksanakan kegiatan pemasaran produk. Misalnya, biaya iklan, biaya promosi, biaya angkutan dari gedung perusahaan ke gudang pembeli, gaji karyawan, ya, yang melaksanakan kegiatan pemasaran. Nah, itulah salah satu atau beberapa contoh yang tergolong biaya pemasaran. Kemudian ada biaya administrasi. Apa itu biaya administrasi? Biaya yang mengkoordinasi kegiatan produksi dan pemasaran produk. Nah, contohnya gaji karyawan, bagian keuangan, akuntansi, personalia, dan hubungan masyarakat. Kemudian biaya pemeriksaan akuntan, biaya fotokopi. Oke. Selanjutnya kita akan membahas penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Nah, sesuatu yang dibiayai dapat berupa produk atau departemen. Dalam hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai dapat digolongkan menjadi dua, ada direct cost, indirect cost, atau biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, dalam hubungannya dengan departemen, biaya dibagi menjadi dua, biaya langsung departemen, biaya tidak langsung departemen. Oke, kita akan membahas apa itu biaya langsung atau direct cost. Adalah biaya yang terjadi yang penyebab satu-satunya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Jadi jika sesuatu yang dibiayai tersebut tidak ada, maka biaya langsung ini tidak akan terjadi. Nah, biaya produk langsung ini terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Kemudian apa itu biaya langsung departemen atau direct department cost? Adalah semua biaya yang terjadi di dalam departemen. Contohnya biaya tenaga kerja yang bekerja dalam departemen pemeliharaan, yang merupakan biaya langsung departemen bagi departemen pemeliharaan. Biaya tidak langsung atau indirect cost adalah biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai, tetapi biaya tidak langsung ini hubungannya dengan produk atau istilah biaya produksi tidak langsung atau biaya overhead pabrik, factory overhead cost. Nah, biaya ini tidak mudah diidentifikasikan dengan produk tertentu. Biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadi di suatu departemen yang dapat dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Nah, apa saja contohnya? Misalnya, biaya yang terjadi di departemen pembangkit tenaga listrik. Nah, biaya-biaya ini akan dinikmati oleh departemen lain dalam perusahaan, baik untuk penerangan maupun untuk menggerakkan mesin dan equipment yang mengkonsumsi listrik. Baik departemen pemakai listrik, biaya listrik yang diterima dari alokasi biaya, departemen pembangkit tenaga listrik yang merupakan biaya tidak langsung departemen. Kemudian kita akan membahas penggolongan biaya menurut perilakunya.
dalam hubungannya dengan perubahan volume aktivitas. Nah, apa saja? Ada biaya variabel, biaya semi variabel, biaya semi fixed, dan biaya tetap. Biaya variabel merupakan biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Misalnya, biaya variabel ini biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Misalnya untuk membuat 1 unit meja, maka yang dibutuhkan biaya bahan bakunya 25.000. Maka bila membuat 10 unit meja, maka kita bisa mengalihkan ya 10 unit kali 25.000, maka jumlah total biaya bahan bakunya adalah 250.000. Nah, jika membuat 200 unit, maka akan mengikuti biaya bahan bakunya sejumlah besar unitnya. Misalnya 200 kali 25, maka akan jumlah yang menjadi sebagai biaya bahan bakunya adalah 5 juta. Nah, itu adalah ciri-ciri biaya variabel. Secara total jumlahnya berubah dan secara per unit tetap. Nah, ini contoh yang dikatakan sebagai variabel, biaya variabel. Misalnya jumlah outputnya, biaya bahan per unit, dan biaya total biaya bahan. Ya, jadi akan mengikuti jumlah outputnya dikalikan dengan biaya bahan per unitnya, maka akan muncul atau bisa ditotalkan yang sebagai biaya bahan baku secara keseluruhan. Kemudian biaya semi variabel. Apa itu biaya semi variabel? Biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Nah, biaya semi variabel ini mengandung unsur biaya tetap dan biaya variabel. Nah, apa contohnya? Misalnya gaji salesman yang dibayar secara tetap dan persentase tertentu dari jumlah hasil penjualan. Kemudian ada biaya semi fixed ya. Biaya semi fixed ini adalah biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume produksi tertentu. Contohnya biaya penelitian, biaya pemeriksaan, dan pengawasan produksi. Oke, kita akan membahas mengenai biaya tetap ya. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar volume kegiatan tertentu. Contohnya, biaya tetap seperti gaji direktur produksi, biaya penyusutan, gaji direksi. Walaupun perusahaan tidak berproduksi, maka biaya ini akan tetap ditanggung oleh perusahaan. Nah, ini merupakan salah satu contoh biaya tetap. Ya, ada biaya sewa, ada unit produksi, dan biaya sewa per unit. Oke. Kita akan masuk penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfaatnya. Nah, penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfaatnya dibagi menjadi 2. Ada pengeluaran modal atau capital expenditure. Pengeluaran modal mempunyai manfaat lebih dari 1 periode akuntansi atau biasanya periode akuntansi adalah 1 tahun kalender. Nah, contoh pengeluaran modal yaitu pengeluaran untuk pembelian aktiva tetap dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dan dibebankan sebagai biaya depresiasi, biaya amortisasi, atau biaya depresi. Oke, yang kedua, penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfaatnya yaitu ada yang namanya revenue expenditure, pengeluaran pendapatan. Apa itu pengeluaran pendapatan? Biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran.
Kemudian pada saat terjadinya pengeluaran, pendapatan ini akan dibebankan sebagai biaya dan dipertemukan dengan pendapatan yang diperoleh dari pengeluaran tersebut. Nah, contohnya adalah biaya iklan, biaya telepon, dan biaya tenaga kerja. Oke, kita akan melanjutkan hubungan biaya dengan pengambilan keputusan. Nah, apa itu hubungan biaya dengan pengambilan keputusan? Yang pertama, biaya kesempatan, yaitu nilai manfaat yang dapat diukur, yang dapat dipilih dengan cara memilih serangkaian tindakan alternatif. Kemudian biaya komite atau committed cost, biaya yang merupakan konsekuensi komitmen yang sebelumnya telah dibuat dan yang tidak dapat dihindarkan. Yang ketiga adalah biaya aktual, membebankan biaya didasarkan pada kuantitas aktual bagi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Oke, ini kita akan lanjut mengenai hubungan biaya dengan pengambilan keputusan. Ada biaya relevan, biaya yang mempunyai nilai di masa yang akan datang dan nilai yang berbeda di antara berbagai alternatif keputusan. Nah, biaya ini digunakan dalam pengambilan keputusan khusus seperti memproduksi sendiri atau membeli dari pihak luar dan mengganti mesin atau tidak. Kemudian kita akan lanjut biaya historis, biaya yang telah terjadi masa lampau dan tidak terpengaruh oleh pengambilan keputusan di masa sekarang atau masa yang akan datang. Nah, kemudian ada biaya peluang atau opportunity cost yang merupakan biaya yang muncul dari hilangnya keuntungan akibat pilihan atau penggunaan sumber daya untuk tujuan tertentu. Dan yang ketujuh, biaya standar adalah biaya yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan biaya per unit yang realistik. Nah, dan sistem biaya ini dapat mengeliminasi varian antara aktual dan anggaran. Nah, ada 7 yang merupakan biaya yang berhubungan dalam pengambilan keputusan. Oke, saya akhirin dulu. Nanti kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Terima kasih.